Oke, kita mulai dengan lanjutan ya. Permutasi peluang dan permutasi yang minggu lalu ya. Permutasi yang muncul dengan menyusun objek secara bulatan disebut permutasi bulatan ya. Dua permutasi bulatan tak dianggap berbeda, kecuali jika objek-objek yang bersesuaian pada kesusunannya didahului atau diikuti oleh objek berbeda. Seperti arah jarum jam, teorema ya. Jumlah permutasi pada n objek berbeda yang tersusun pada sebuah bulatan adalah n-1 faktorial. Ada permutasi dari objek berbeda, atau semua objek benar-benar berbeda. Jelasnya jika huruf B dan Z keduanya sama dengan X, maka 6 permutasi huruf A, B, C menjadi AXX. Ya, oh ini salah nih. XAX, XXA, dan XXA. Dan berarti hanya 3 yang berbeda. Kayaknya dengan 3 huruf luar adalah sama. Kita punya 3 faktorial per 2 faktorial. 3 permutasi yang berbeda. Dengan bahasa berbeda A, B, C, D, kita punya 24 permutasi berbeda. Jika kita biarkan A sama B sama X dan C sama D sama Y, kita dapat mendapatkan hanya yang berikut. X, X, Y, Y. X, Y, X, Y. Y, X, X, Y. Y, Y, X, X. X, Y, Y, X. Dan Y, X, Y, X. Jadi kita punya 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial sama 6 permutasi berbeda ya. Teorema juga, teorema ya. Jumlah permutasi berbeda dari n benda di mana n1 jenis pertama, n2 jenis kedua, nk jenis ke k adalah n faktorial bagi n1 faktorial kali n2 faktorial kali n dan seterusnya nk faktorial. Latihan. Dalam masalah latihan sepak bola, koordinator barisan belakang perlu punya 10 calon pemain. Dari 10 pemain ini, seorang pemain baru, 2 pemain tahun pertama kemarin, 4 junior dan 3 senior. Berapa cara berbeda mereka disusun ya? Jawabannya segini ya. 12.600. Anda pakai rumus ini. Sehingga kita berhadapan dengan jumlah cara pembagian gugus N objek menjadi anak gugus R yang disebut sel ya. Pembagian telah dicapai jika irisan setiap kemungkinan pasangan dari anak gugus R adalah gugus kosong. Anak gugus itu anak himpunan ya, himpunan bagian. Dan jika gabungan semua anak gugusnya tak original, himpunan itu sendiri ya. Tataan usus dalam sel tidak penting. Seperti ini ya. Pikirkan gugus A, E, I, O, U bagi ke dalam 2 sel, di mana sel pertama berisi 4 unsur dan sel kedua berisi 1 unsur. Jawab. Nah ini anak himpunan bagiannya. A, E, I, O, U. Nah, A, I, O, U, E. E, I, O, U, A. E, O, U, I. A, E, I, U, O ya. Ini 4 pertama. 1 ya. Jumlah pembagian berdasar pada hal ini sepertinya adalah seperti ini ya. 5, buahnya 4, 1 ya. Itu 5 faktorial bagi 4 faktorial kali 1 faktorial 5. Teorema 3 ya. Jumlah susunan gugus objek N menjadi sel R. Dengan unsur R1 pada sel pertama, unsur N2 pada sel kedua, dan seterusnya adalah N di atas ini ya, N1, N2 sama NR ya. Sama dengan N faktorial bagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali NR faktorial. Latihan. Ke dalam beberapa cara, ke-7 saintis dapat ditempatkan di kamar-kamar 1 triple dan 2 double ya. Jawabannya segini ya.
Ada tuliskan jalannya. Dalam banyak masalah, kita tertarik dengan jumlah cara memilih objek R dan di N tanpa perlu melihat ketataannya. Pemilihan ini disebut kombinasi. Kombinasi artinya urutan nggak penting ya. Yang penting R dan N. Kalau permutasi penting ya. Permutasi sekretaris dengan ketua beda lah. Dua orang misalkan satu sebagai sekretaris, satu sebagai ketua. Dalam permutasi beda. Dalam kombinasi sama aja lah, sampai dua orang. Suatu kombinasi adalah benar-benar pembagian menjadi dua sel. Yang ke satu terdiri atas objek R terpilih. Dan satu lagi berisi N min R yang tersisa. Jumlah kombinasi itu ditunjukkan dengan ini ya, N, R, N min R. Atau bisa ditulis sebagai kurung N, R ya. Karena jumlah unsur-unsur pada sel yang kedua adalah N min R. Ini teorema ini ya. Jumlah kombinasi dari unsur objek N yang berbeda diambil R pada satu waktu adalah NR ya. N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Latihan ya. Seorang remaja minta mamanya mengambil 5 mainan dari koleksinya yang terdiri atas 10 arcade dan 5 sport. Berapa cara bahwa mamanya akan mengambil tidak 3 arcade dan 2 sport ya. 3 arcade dari 10, arcade, 2 sport dari 5 ya. Nah, dapatnya segini. Anda hitung sendiri ya. Nah, pulang satu kejadian. Karena haus akan kemenangan dalam judi, maka para penjudi memanggil para matematikawan untuk membuat teori bagaimana untuk membesar kemenangan. Para saintis itu adalah Kolmogorov, Pascal, Leibniz, Fermat, dan Bernoulli ya. Mereka adalah sebetulnya saintis matematik. Kemudian diundang oleh para orang yang ingin menang judi supaya dapatkan teori ya. Itulah hanya lahir statistik ya. Statistik asalnya adalah peluang ya, mulai peluang. Peluang karena orang mau menang judi. Kata-kata seperti Amerika tampaknya akan tumbang di akhir abad ini mengandung ketidaktentuan ya. Informasi sebelum dan sudahnya dan memerlukan pemahaman melalui eksperimen dengan derajat kepercayaan dan kevalidan yang tinggi. Kemungkinan itu merupakan peluang yang berkisar dari 0 sampai 1 ya. Peluang mustahil adalah 0, peluang pasti adalah 1. Untuk mendapatkan peluang kejadian A, kita jumlahkan semua peluang yang ditugaskan ke contoh A. Penjumlahan ini disebut peluang A dan ditunjukkan dengan PA. Definisi ya. Peluang suatu kejadian A adalah jumlah bobot semua titik contoh di A. Jadi, ini ya. Peluang semua kejadian A di antara 0 dan 1. Di mana peluang mustahil atau peluang himpunan kosong adalah 0. Nah, peluang suatu kejadian adalah 1. Atau peluang semua kejadian dalam ruang sampel itu, titik contoh dalam ruang contoh itu semua 1. Jika A1, A2, A3 adalah sikun dari kejadian yang saling menenggang, sikun itu adalah berurutan ya. Berurutan. Maka PA1 gabungan A2, gabungan A3, gabungan dan selanjutnya adalah PA1 tambah PA2 tambah PA3. Tanpa irisannya karena saling menenggang kan. Kalau saling menenggang tidak ada irisan. Sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa peluang bahwa sedikitnya satu gambar muncul? Peluang contohnya adalah S, GG, GA, AG, AA ya. Jika koin seimbang, maka setiap sisi akan sama-sama berkemungkinan muncul. Akhirnya, peluang satu sisi dan peluang satu sisi lainnya itu berarti sama ya. Kalau dua sisi, kalau peluang sama berarti 1/2 ya masing-masing ya. Karena peluang W dilekatkan ke setiap titik contoh. Maka 4W sama dengan 1 ya pada kejadian ini ya. Pada kejadian koin dilempar 2 kali ya. 2 kali dilempar. Jadi 4W, 4 kejadian, 4 titik contoh.
sama dengan 1. Maka W sama dengan 1/4. Jika B mewakili kejadian sedikitnya satu gambar muncul, maka hanya satu gambar muncul ya. GA, AG, GG ya. Sedikitnya satu gambar. Kalau 2 gambar boleh. Kalau sedikit 1, berarti yang 2 boleh kan. Maka PB adalah 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4, 3/4 ya. Teladan, sebuah dadu yang tak seimbang sehingga peluang kemunculan angka genap 2 kali angka ganjil. Jika E adalah kejadian bahwa angka yang kurang dari 4 muncul pada sekali lempar, temukan PE. Peluang kejadian itu berapa? Anda cari sendiri ya jawab ya. Ruang contoh S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah dadu kan. Kita tentukan peluang W bagi setiap angka ganjil. Dan peluang 2W bagi setiap angka genap. Karena jumlah peluang mestilah 1. Kalau angka ganjil 1W, angka genap 2W, nah berarti ini dadu yang tidak seimbang ya. Karena jumlah peluang mestilah 1, maka 9W sama dengan 1. Atau W sama dengan 1/9. Jadilah peluang yang ganjil itu 1/9. Peluang yang genap itu 2/9. Dari teladan tadi, jika A adalah kejadian bahwa suatu bilangan genap muncul, dan jika B adalah kejadian kemunculan sebuah angka yang bisa dibagi 3, dapatkan A, peluang A gabungan B dan peluang A irisan B. Ya. Jika sebuah eksperimen dapat menghasilkan apa saja dari N yang berbeda, tetapi berkemungkinan muncul sama, dan jika hasilnya N sesuai dengan kejadian A, maka peluang kejadian adalah PA dengan N per N, N kecil per N besar. Latihan ya. Kelas statistik bagi Fakultas Teknik terdiri atas mahasiswa 25 teknik industri, 10 teknik mesin, 10 teknik elektro, dan 8 teknik sivil. Jika seorang secara acak dipilih instruktur untuk menjawab satu pertanyaan, jadi peluang bahwa mahasiswa terpilih adalah dari teknik industri. Kemudian dari teknik sipil atau teknik elektro, jawabannya ini ya. Anda tentukan jalannya ya. Nah, sampai situ aja ya. Kita jumpa lagi di minggu depan.